saya Nadira Nuraini Afifa, biasa dipanggil Nadira. Saya seorang dokter, saat ini sedang menempuh pendidikan spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Universitas Indonesia. Saya sudah jadi dokter sejak tahun 2017, jadi sudah 5 tahun sampai sekarang. Kenapa fokusnya di dokter? Karena saya sendiri juga merasa profesi dokter tuh interaksi dengan manusianya rasanya sangat rewarding gitu. Jadi dari situ makanya saya fokusnya di dokter sampai sekarang. Saya ambil Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian sewaktu di Kedokteran UI saya juga ambil course Immunology di Erasmus Medisch Centrum di Belanda. Lalu tahun 2019 lalu saya ambil S2 Master of Public Health di Harvard University. Kenapa saya bisa akhirnya sampai pendidikan ke sana dan bahkan sekarang juga ambil pendidikan lagi spesialis, karena menurut saya masih banyak ya ilmu-ilmu yang saya belum kuasai dan ketika berhadapan dengan pasien ternyata itu masih jadi kendala. Kenapa saya ambil public health juga sebenarnya itu bidang yang sangat jauh dengan kedokteran. Mungkin teman-teman merasa itu bidang yang beririsan tapi sebenarnya enggak. Kenapa? Karena waktu saya praktek seringkali saya ketemu pasien yang sebenarnya mereka suffer tuh bukan karena penyakitnya, tapi justru isu sosial di sekeliling penyakitnya itu. Misalnya nggak punya asuransi, di stigma masyarakat, di PHK dari kerjaan karena penyakitnya. Dan hal itu yang nggak bisa saya selesaikan sebagai seorang dokter. Makanya saya belajar lebih lanjut mengenai health policy atau kebijakan kesehatan di Master of Public Health di Harvard University itu. Stigma yang sering muncul tentang perempuan berpendidikan tinggi mungkin ya gitu, bahwa perempuan misalnya ngapain berpendidikan tinggi, ujung-ujungnya juga ngurusin dapur gitu. Itu kan juga stigma yang mungkin di masyarakat umum masih sangat common, walaupun di circle saya sendiri sih nggak ada yang seperti itu. Atau juga stigma bahwa perempuan kalau sudah berkeluarga berarti ruang geraknya akan sangat terbatas gitu. Padahal kenyataannya waktu saya ambil S2 di Harvard pun sebenarnya saya sudah berkeluarga. Waktu itu saya sudah menikah 1 tahun, sehingga dengan saya memutuskan ngambil S2 di luar negeri, saya siap dengan konsekuensi bahwa saya harus LDM dulu waktu itu dengan suami. Dan kenyataannya saat ini masih semuanya berjalan dengan baik sesuai rencana. Dan mungkin kedua stigma itu bisa coba saya patahkan dengan pengalaman saya kemarin kuliah ke luar negeri. Yang mau saya buktikan mungkin mau mematahkan stigma di masyarakat dan di mata perempuan bahwa kita sebagai perempuan itu dengan banyaknya tanggung jawab yang harus diambil sebagai istri, ibu, wanita karir, itu ruang gerak kita jadi terbatas dan seringkali nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dengan apa yang saya sudah usahakan dan juga sudah capai saat ini, saya mau membuktikan dan mengajak teman-teman untuk bisa selalu mengejar apapun goal yang kita punya, mengejar mimpi apapun yang kita punya, karena justru dengan multi peran tersebut kita punya ruang gerak dan impact yang sangat luas dan bisa memaksimalkan peran masing-masing. Hai, aku Dominic Yvonne dan aku baru aja mendapat gelar sebagai ibu dan aku founder dari STEAM Academy dan Bumi Bulk Store. Kalau untuk STEAM Academy itu kayak homeschool di mana kita membantu anak-anak dalam menemukan potensi mereka dan serta membimbing karakter mereka untuk kedepannya hopefully kita bisa dapat generasi selanjutnya yang lebih baik. Kalau misalnya Bumi Bulk Store itu kita membantu semua kayak petani lokal dan artisan-artisan di seluruh Indonesia untuk bersatu untuk mengembangkan produk-produk yang lebih ramah lingkungan, tanpa plastik, untuk bumi yang lebih baik juga ke depannya. Berawal dari sekedar liburan dan aku ada waktu ekstra untuk volunteer di saat itu, jadi aku research banyak sekolah, tapi setiap sekolah yang aku ketemuin kenapa dari satu sekolah ke satu sekolah lain tuh lebih parah gitu. Ada yang sekolahan bareng sama sapi, ada yang lagi ngajar tiba-tiba ayam lewat gitu. Kayak bener-bener mereka sarana dan prasarannya sangat terpuruk. Jadinya kita langsung mulai di sana, langsung dari Bajo langsung buka donasi, dan untungnya aku sangat dikelilingi dengan orang-orang baik yang mau ikut membantu. Jadi so far kita sudah bantu lebih dari 40-an sekolah, termasuk membangun sekolah, dan itu sudah melewati sekitar 20-an lebih pulau di pesisir Labuan Bajo. Jadi Bumi Bulk Store itu sebenarnya aku udah pengen buka dari dulu, dan apalagi salah satu trigger yang aku pengen buka itu aku pernah didiagnosa tidak bisa hamil, mendekati impossible untuk hamil.
Jadi di saat aku harus minum ribuan pil, disuntik segala macam, I've been through all that, inseminasi gitu, semuanya sudah aku lalui. Dan akhirnya aku decide untuk drop semua itu, aku ganti pola makan. Dan di saat aku ganti pola makan, yang aku lihat adalah untuk hidup sehat itu kok jadi mahal gitu sebenarnya. Jadinya aku mulai dari sourcing dari petani-petani lokal, jadi kayak gitu, sampai akhirnya aku putuskan untuk buka Bumi Bulk Store yang di saat itu semuanya lebih ramah lingkungan, semua barang itu juga organik, natural, hopefully bisa membantu banyak banget wanita yang bisa dibantu oleh Bumi Bulk Store juga. Bumi Bulk Store dan STEAM Academy kurang lebih itu inti sarinya tuh cuma satu sebenarnya. Aku pengen Bumi mendapatkan lebih baik, generasi yang lebih baik dari yang aku membantu meraise empati dari anak-anak yang aku didik, sampai kalau untuk Bumi Bulk Store untuk ramah lingkungan dan untuk orang-orang lebih diekspos dengan barang-barang yang bukan kimia. Untuk kedepannya semua yang aku lakuin itu kalau bisa untuk kembali lagi untuk bumi, kebaikan bumi dan semua yang ada di dalamnya. You're more than capable than to make a change. You are capable to take space, to raise your voice. You are capable to do anything you wish to be or who you want to be. Halo, nama saya Kidia Senara, saya biasa dipanggil Dia. Saya adalah salah satu masinis wanita di Indonesia. Masinis itu yang mengendarai kereta api. Mungkin orang mengira menjadi masinis wanita itu gampang, dikiranya mengendarai kereta yang otomatis, padahal tidak seperti itu. Memang teknologi di perkeretaapian Indonesia sudah lebih maju dari yang sebelumnya. Padahal kita sebagai masinis bertanggung jawab penuh atas perjalanan kereta sampai tujuan. Tidak hanya itu, kita juga mengcover kalau ada troubleshooting gitu. Pernah waktu berdinas, seharusnya pintunya itu terbuka otomatis, ketika penumpang masuk dia tidak bisa masuk, saya langsung ambil alih untuk membuka secara manual. Kalau diragukan, pernah sih sama orang tua saya sendiri, bukan diragukan ketidakmampuannya ya, cuma kayak sayang gitu anak cewek kok menjadi masinis yang mau megang tanggung jawab yang besar seperti itu. Tapi saya meyakinkan kepada kedua orang tua saya untuk memberi informasi, ada loh senior saya yang menjadi masinis wanita di Indonesia. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali, dan kamu itu pasti lebih bisa dari apa yang kamu bayangkan. Waktu kuliah dulu nggak ada bayangan sama sekali kalau nanti lulus outputnya menjadi masinis ya. Saya tahu wanita bisa menjadi masinis itu karena senior saya itu masinis pertama wanita di Indonesia. Jadi saya terinspirasi oleh senior saya itu. Menurut saya keren sih, sebagai wanita bisa menjadi masinis itu keren menurut saya. Saya bekerja di bidang yang didominasi oleh pria, tapi saya mampu membuktikan saya wanita, saya bisa. Saya bangga menjadi masinis wanita. Hi, aku Julia. My students like to call me Juwiwa, Juwilia, Junia, lots of names, but I'm Julia. And I am a preschool teacher. Awal mulanya aku sebetulnya nggak nyangka akan bisa jadi guru. Awalnya itu aku sebetulnya nemenin temen aku. Dia itu jurusannya psikologi, aku manajemen. Dia minta aku nyetirin dia ke salah satu sekolah di kawasan Kemang. Ya udah, dia interview di sana. Dia mau jadi part timer, namanya dulu staf taman bermain. Setelah dia interview ternyata di situ butuh satu orang lagi. Ya udah, terus dia bilang, Jul, mau nggak? Ya udah, akhirnya aku bilang, oh tapi gue nggak ada CV. Ya udah nggak apa-apa, kata orangnya boleh kok. Ya udah, aku interview. Pas interview, temen aku nggak ngambil, aku ngambil justru. Ya udah, sampai saat itu, sampai sekarang,
I just fell in love with this early childhood world. And for me, my job is not a job, it's more of a service. A service for those little friends. I call them my friends. I do not call them my student. I do not call them anything else but my friends. Being a teacher means that you need to put your personal problem aside. There is no bad day because you're dealing with kids and they deserve the most beautiful day every time they came. Why? Why are you doing it? For? Kenapa harus diberikan suatu kredit if you're doing it from your heart? Nggak ada tuh yang namanya kayak tanpa tanda jasa. Anak sudah sayang sama kita. So you can see I'm gonna cry. I cannot do this. For them to be able to trust a person, itu udah sesuatu yang luar biasa banget gitu. Being a teacher means that you can have limitless love. You know, like nggak ada tuh yang namanya. It's the purest love ever invented. Tidak ada kata terlambat, ya nggak sih? Ya kan? Kayak, you just have to take that chance in life. Do it. If it doesn't scare you, it's not big enough. It has to scare you.